Selamat malam, Jemaat Kekasih Kristus. Kembali kita dipertemukan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini secara live, di mana pelayanan firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Juliana Parapatlende. Mari jemaat kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini. Dalam persekutuan umat percaya, kita patut saling mendukung dan menopang, serta memelihara keutuhan dan kelangsungan kehidupan bersama. Ketika permasalahan menerpa, serahkanlah seluruhnya kepada Allah, Sang Raja, dan dengan tekun kita bekerja sama menyelesaikannya. Dengan rasa syukur atas penyertaan Allah dalam persekutuan kita, serta kasih sayangnya yang mengangkat seluruh persoalan kehidupan kita, marilah datang beribadah kepadanya. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri, kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian Gita Bakti nomor 16 ayat 1 dan 2, Kau yang layak. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami masih dimampukan untuk hadir dalam ibadah kami secara live. Mari Tuhan, Engkau hadir dalam setiap peribadahan kami, agar supaya ibadah ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 89 ayat 2 sampai yang keempat. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Jemaat kekasih dipersilakan duduk kembali. Kita menaikkan pujian dari Gita Bakti 22,
besar dan ajaib. Saudara-saudaraku, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Mazmur 141. Mazmur 141 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Sebagai keluarga, kami senantiasa bersyukur bahwa di tengah kehidupan rumah tangga kami, Tuhan senantiasa memberkati dan Tuhan senantiasa memperdengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami duduk diam sebentar dalam ibadah ini dan kami dikuasai oleh kekuatan Roh Kudus sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan ini boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami semua. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, saya undang kita berdiri. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 141, kita baca dari ayat 1 hingga ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doa adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan janganlah aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung. Jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serempak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat yang kedua. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Kristen tidak dapat dipisahkan dari pencobaan. Karena pencobaan kadang diizinkan Tuhan untuk menguji iman kita, supaya level iman kita itu makin naik. Sehingga saudara-saudara kita bisa bandingkan dengan anak-anak kita yang mengalami ujian atau cobaan di sekolah. Ujian itu supaya mereka naik kelas. Jadi kita paham bahwa pencobaan, ujian adalah cara Tuhan untuk membuat kita lebih baik, berkualitas, naik ke level yang lebih tinggi. Kita juga harus ingat baik-baik dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah memberikan pencobaan, tetapi Dia juga memberikan jalan keluar pada saat itu. Cuman saudara-saudara kita juga harus jujur bahwa kita tidak terlalu tekun di dalam pencobaan, atau kita tidak terlalu kuat, tabah, atau bertahan di dalam pencobaan. Pencobaan itu dari bahasa Yunani, peirasmos, yang menunjukkan penganiayaan, kesulitan yang datang dari luar diri kita. Sehingga dalam Alkitab juga dengan jujur mengungkapkan ada pencobaan dari Tuhan, tetapi ada juga pencobaan dari iblis. Kita ingat Ayub. Ayub itu kurang apa dia? Dia saleh, dia beribadah kepada Tuhan, dia adalah ayah yang baik, tetapi iblis datang memohon kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Tetapi dalam kitab Yakobus juga mengatakan bahwa pencobaan itu tidak datang dari Tuhan. Tetapi pencobaan itu, kalau kamu mengalami pencobaan, kamu juga harus bersukacita. Kenapa kita bersukacita? Bahwa kita akan melihat kekuatan daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita harus ingat bahwa kita tidak disteril untuk tidak berhadapan dengan pencobaan. Pencobaan itu ada di sekitar kita. Yesus saja dicobai, masakan anak-anaknya tidak. Jadi yang harus kita ingat bahwa yang pertama, pencobaan itu tidak ingat status sosial. Oh, kalau kau kaya kau tidak dicobai, kalau kau miskin dicobai, tidak. Kaya, miskin, tua, muda, siapapun dicobai. Status sosial apapun, dia mengalami pencobaan. Itu yang harus kita ingat. Jadi mau disimpulkan, semua orang mengalami pencobaan. Yang kedua, waktu pun tidak bisa kita prediksi. Pencobaan itu datang. Dia tidak datang, oh iya sekarang aja datang, saya lagi kuat. Tidak. Dia datang pada waktu yang mungkin kita paling kuat. Pada waktu di mana kita anggap bahwa kita berada dalam kekuatan yang prima. Tidak. Ketika Daud dicobai, dia sedang berada dalam waktu yang sangat, boleh dikatakan ya waktu dia santai. Dia dicobai sehingga jatuh dalam persinahan dengan Betseba. Jadi waktu tidak bisa kita prediksi. Cobaan itu datang setiap saat. Kita sudah mengatakan bahwa kita tidak mau marah hari ini. Justru pada saat itu, sebentar lagi kita mulai bertengkar satu dengan yang lain. Jadi dia datang setiap waktu. Lalu pencobaan juga datang dengan cara-cara yang aneh. Saudara, orang dicobai kita pikir oh dicobai oleh kelemahan kita. Tidak, kadang-kadang oleh kekuatan kita. Saya kembali beri contoh dari Daud. Daud itu kurang apa? Dia menggubah Mazmur. Dia hebat sekali, tetapi justru kekuatan menggubah itu membuat Mazmur, membuat syair itu dia jatuh di situ. Dan saudara-saudara yang terkasih, selain daripada cara-cara yang tidak pernah kita pikirkan, pencobaan itu juga datang lewat kekuatan kita. Justru karena kita hebat, kita dipuji, ya kita jatuh. Karena kita menjadi sombong, akhirnya kita jatuh.
Lalu pencobaan itu lewat siapa? Lewat iblis, lewat keinginan kita, lewat Tuhan. Jadi pencobaan itu bisa terjadi bermacam-macam. Jadi yang diminta daripada kita bisa belajar bahwa kita harus bersukacita dalam pencobaan. Bahwa pencobaan ini akan menguatkan kita, memampukan kita supaya kita lebih tabah, kita lebih kuat. Jadi kita harus bersukacita ketika kita berhadapan dengan pencobaan. Itu kita bisa bandingkan dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yang kedua, pencobaan boleh datang, tetapi kita harus bertahan. Banyak orang Kristen tidak bertahan. Dengan mengungkapkan apa? Ya namanya juga laki-laki, ya namanya juga manusia, ya mau bilang apa? Pendeta juga manusia, semua juga manusia, sehingga kita tidak bertahan, kita jatuh dalam pencobaan. Lalu yang ketiga yang harus kita ingat, kita harus hadapi dengan kekuatan Tuhan. Dengan kekuatan kita saja kita tidak bisa. Kekuatan Tuhan seperti apa? Apakah Tuhan mau supaya kita tetap berdiri di tengah pencobaan itu? Tidak. Ketika Yesus dicobai, dia memakai firman Tuhan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari firman Tuhan. Bahkan Tuhan dengan kekuatannya dia katakan apa? Enyahlah iblis. Nah, jadi di sini mau dikatakan bahwa kita harus hadapi dengan Tuhan dengan apa? Kita juga harus bijak untuk pergi dari cobaan-cobaan itu. Ya, kembali saya kasih contoh ketika Yusuf dicobai oleh istri Potifar, dirayu habis-habis. Tetapi Yusuf pergi dari situ. Jadi saya mau katakan bahwa saudara dan saya tidak kuat terhadap pencobaan. Kalau kita dirayu-rayu terus, mending kita pergi dari situ. Kalau kita mau mengatakan bahwa, oh iya saya ke mall hanya cuci mata. Oh jangan, itu pencobaan, pulang tidak tidur. Lama-kelamaan besoknya kita ke mall lagi beli barang yang sudah kita lihat. Karena apa? Kita dicobai oleh keinginan kita. Jadi diminta kita harus memohon kekuatan dari Tuhan sehingga kita tidak jatuh dalam pencobaan. Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami apa? Jauhkanlah kami dari pencobaan. Dengan kata lain kita harus memohon kekuatan sehingga kita dimampukan berhadapan dengan pencobaan. Nah, sekarang dalam pembacaan kita Mazmur 141 ayat 1 sampai 10 kita lihat judul perikopnya. Judul perikopnya doa dalam pencobaan. Saudara-saudara yang terkasih, cobaan yang sedang dialami oleh Daud, dia sedang digodai oleh situasi yang ada pada saat itu. Situasi apa? Dia berada di dalam kekuatan yang prima, tetapi dia dikejar oleh Saul. Apa yang kurang dari Daud? Daud begitu baik, hormat terhadap Saul, tetapi sekarang Saul jelas-jelas membenci Daud. Itu kan pencobaan, bisa saja Daud membalasnya. Lalu saudara-saudara yang terkasih, dia juga berhadapan dengan gaya hidup orang fasik. Gaya hidup orang fasik itu menjengkelkan. Mereka tidak beribadah, mereka tidak takut akan Tuhan, tapi hidup mereka begitu nyaman. Mari kita lihat ayat yang keempat. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Daud sedang berhadapan dengan situasi yang rawan. Di satu sisi dia begitu bangga akan Tuhan, tetapi di sisi lain mereka yang tidak bangga terhadap Tuhan, justru mereka diberkati. Justru mereka begitu nyaman. Daud sedang berada dalam pencobaan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Daud? Kita lihat bahwa Daud berdoa kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat 1.
Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Dia memohon pertolongan Tuhan. Dia tahu bahwa situasi ini sangat tidak enak. Situasi ini menyulitkan dirinya. Situasi ini membuat dia harus memilih dengan tegas. Untuk itu dia berseru, dia menjerit, dia memohon kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah pencobaan yang berat itu. Lalu yang kedua kita lihat di sini. Apa permohonan Daud? Kita lihat ayat 3. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saudara-saudara yang terkasih, ini sebuah kenyataan. Ketika kita berada dalam pencobaan, ketika kenyataan tidak seperti yang kita harapkan, ketika kita lihat dengan jelas mata kepala kita sendiri bahwa orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, mereka begitu makmur, apa yang ada? Kita juga kadang-kadang tidak lagi mengawasi kata-kata kita. Kita bisa menyalahkan Tuhan. Kita bisa di dalam doa-doa kita juga, kita bisa mengungkapkan hal-hal yang salah. Karena kenyataan yang kita lihat berbeda. Yang kita tahu mengikuti Tuhan berarti diberkati, mengikuti Tuhan berarti dilindungi. Tetapi sekarang situasinya dia dikejar oleh Saul. Lalu orang-orang yang mengejar dia begitu nyaman, begitu makmur. Sementara dia lari dari gua satu, kota satu, ke kota yang lain. Ini pencobaan terbesar dalam diri Daud sehingga dia meminta dalam doanya. Yang pertama, awasi dia sehingga dia tidak bersalah dalam kenyataan ini. Yang kedua, biarlah mataku hanya tertuju kepadamu. Mari kita lihat pada ayat yang ke-8. Tetapi kepadamu ya Allah Tuhanku, mataku tertuju padamu. Padamu saja aku berlindung. Jadi Daud mau supaya di tengah-tengah keadaan situasi yang sulit ini, dia meminta supaya Tuhan awasi mulut bibirnya, lalu matanya hanya tertuju kepadanya, lalu biarlah dia hanya berlindung kepada Tuhan. Dan saudara-saudara yang terkasih, inilah doa Daud ketika dia mengalami pencobaan. Firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, saudara dan saya tidak terbebas dari pencobaan. Entah itu pencobaan ringan atau biasa atau hebat, kita tidak terbebas dari pencobaan. Tetapi persoalannya bagaimana kita menyikapi pencobaan itu. Karena pencobaan itu akan datang untuk siapa saja, kapan saja, dalam bentuk apa saja. Entah uang, entah gadis cantik, entah itu seorang laki-laki yang tampan, entah konsep-konsep yang baru. Orang akan mengatakan bahwa sudah tidak zaman lagi setia dan sebagainya. Itu pencobaan-pencobaan yang datang. Sehingga kita akhirnya bisa membuat hati kita bengkok atau hati kita bimbang atau kita sudah mulai salah pilih di tengah-tengah pencobaan ini. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar dari Daud. Dia datang memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengawasi mulut bibirnya. Kenapa? Karena tidak sedikit kita dibully, kita diejek, tidak sedikit sumpah serapa orang lain. Sehingga kita merasa bahwa oh lu bisa, gue juga bisa. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan berkuasa atas mulut bibir kita, kita sanggup berdoa dengan benar, bersikap dengan benar, berkata dengan benar. Di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kenyataan yang sulit ini. Supaya mulut bibir kita melakukannya benar. Daud meminta Tuhan mengawasi mulut bibirnya. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, di tengah pencobaan ini kita diingatkan supaya mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya kasih contoh lagi tentang Petrus. Petrus itu adalah seorang yang hebat.
permintaannya hebat sekali. Saudara pernah meminta dalam doa dengan permintaan yang hebat? Saya mau mobil Mercy, saya mau rumah besar. Kita kadang-kadang kan tidak minta seperti itu. Kita minta sesuai dengan kemampuan kita. Kita lupa bahwa Tuhan itu punya kemampuan yang besar. Nah, Petrus ketika dia meminta segala yang hebat. Bayangkan saja ketika dia lihat Yesus berjalan di atas air, dia memintanya, Tuhan kalau boleh biarlah saya juga berjalan di atas air. Hebat kan? Itu permintaan seorang anak yang percaya bahwa bapaknya hebat. Tetapi saudara dan saya kadang tidak meminta hal-hal yang hebat. Kita hanya meminta hal-hal yang sederhana. Kita hanya meminta hal-hal yang sesuai kekuatan kita, padahal Bapa kita hebat. Petrus itu dia meminta yang hebat. Dia meminta dan akhirnya Tuhan menolaknya? Tidak. Tuhan membiarkan dia berjalan di atas air. Tetapi di tengah jalan itu dia jatuh. Kenapa? Karena dia lebih melihat gelombang itu, dia tidak fokus kepada Yesus sehingga dia hampir tenggelam. Dan Yesus pun mengangkat Petrus. Nah saudara, saya mau katakan bahwa di tengah cobaan kehidupan kita, gelombang hidup yang hebat ini, mari kita fokus pada Tuhan. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan, bukan pada masalahmu. Kita kadang terlalu fokus pada masalah kita, fokus pada besarnya Goliat itu. Israel kan pada saat itu fokus pada Goliat yang besar, tetapi Daud dia fokus pada Tuhan, sehingga dia bisa mengalahkan Goliat. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bukan tidak mungkin ada Goliat hebat dalam rumah tangga kita. Masalah ekonomi, masalah-masalah yang tidak pernah habis-habis. Masalah anak-anak kita melihatnya besar sekali, sehingga kita tidak fokus pada Tuhan. Daud meminta supaya dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga dia tidak jatuh dalam cobaan ini. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengajarkan kita bahwa di tengah kehidupan yang penuh dengan godaan dan cobaan ini, marilah kita mencari Tuhan. Saudara, banyak kita mencari Tuhan dan menempatkan dia sebagai dokter ajaib. Kalau sakit baru datang, kita menempatkan dia sebagai tukang sulap ajaib. Kalau kita punya masalah, baru kita datang meminta dia angkat masalah kita. Sehingga kita mencari dengan motivasi yang salah. Mari kita mencari Tuhan karena kita tahu rancangannya hebat, rancangannya damai sejahtera. Marilah kita mencari Tuhan karena kita mau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tema kita kalau kita baca di Sabda Bina Umat, carilah Tuhan. Karena apa? Berat sekali. COVID-19 ini berat sekali. Bagi semua orang di seluruh dunia berat sekali. Tidak ada yang tidak terdampak hal ini. Mulai dari ekonomi, mulai dari keluarga dan sebagainya. Carilah Tuhan. Ini adalah saat di mana kita fokus pada Tuhan, kita menjerit kepada Tuhan, lalu kita melakukan kehendak Tuhan. Karena rancangannya hebat atas kita, rancangannya damai sejahtera, rancangannya itu mau supaya kita adalah orang-orang yang mampu berdiri dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Cobaan-cobaan besar dan kecil terus ada, tidak disterilkan dalam diri kita. Mau orang Kristen, mau siapa saja, mau majelis, mau anak-anak, semua mengalami pencobaan. Tetapi sikapilah dengan berdoa pada Tuhan, memohon dia mengawasi mulut bibir kita sehingga kita tidak berdosa di tengah pencobaan ini. Lalu fokuslah padanya, lalu berlindunglah padanya. Sehingga kita dapat memahami sikap Daud lewat Mazmur 141, bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong di tengah pencobaan hidup ini. Terpujilah Tuhan. Amin.
Saudara-saudaraku yang ada di rumah, mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan Gita Bakti 63 bait 1 dan 2. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami mengucap syukur bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami ketika kami berada dalam pencobaan. Tuhan, hidup ini melelahkan, perjalanan kehidupan ini tidak mudah, bahkan segala yang kami lakukan, kami terus berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengasihi-Mu, tetapi mereka begitu nyaman, sehingga membuat kami gamang menjalani hidup ini. Kami begitu takut, kami lelah, kami juga bimbang percaya kepada-Mu. Tetapi Tuhan, lewat kebenaran firman, lewat sikap Daud menyikapi segala pencobaan, kami kembali dikuatkan bahwa kami mempunyai Bapa yang baik, Bapa yang memahami akan kekuatan anak-anaknya, Bapa yang tetap memberikan jalan keluar, Bapa yang mendengar seru doa kami, Bapa yang tetap ada di jalan hidup kami ketika kami fokus kepada Tuhan, Bapa yang memegang erat tangan kami berjalan bersama-sama dengan kami, Bapa yang memberikan kekuatan melindungi kami ketika kami berhadapan dengan banyaknya pencobaan. Biarlah kami tetap menyembah-Mu, kami berbangga mempunyai Bapa seperti-Mu, dan biarlah kami terus melakukan segala kehendak-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan, GPIB, RN, GPIB secara keseluruhan, semua gereja di bawah denominasi apapun. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Tantangan hebat lewat COVID-19 ini, Tuhan juga memberikan kekuatan, sehingga gereja tetap berdiri, gereja tetap melakukan segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan segala pelayanan-pelayanan gereja senantiasa diberkati. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan izinkan setiap permasalahan hadir, dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kami sebagai warga Indonesia, tetapi juga bagi para pemimpin kami. Antisipasi yang mereka lakukan untuk menghalau COVID-19 ini, Tuhan juga ada bersama-sama dengan mereka. Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Kesehatan kami serahkan kepada semua mereka yang sedang bertugas untuk mensosialisasikan antisipasi terhadap virus ini. Tuhan juga tolong sehingga mereka juga terbebas dari virus ini dan mereka melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Kami juga memohon Engkau menjangkau mereka yang berada di ruang-ruang isolasi,
mereka yang sedang terpapar virus corona, para medis, obat penawar yang diberikan bagi mereka, maupun semua fasilitas yang ada. Tuhan tambah-tambahkan sehingga boleh menyembuhkan banyak orang dan virus ini juga boleh terhalau dari kami. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepadamu pada saat ini, kiranya Tuhan juga memberkati setiap rencana-rencana kami ke depan. Kami akan kembali persiapan-persiapan untuk new normal, begitupun peneguhan CD. Kami juga akan melaksanakan sidang majelis jemaat secara virtual. Tuhan juga berkati, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji, dan kami percaya segala teknologi canggih yang ada ini, Tuhan turut bekerja untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap keluarga jemaat Tuhan, GPIB Rene. Tuhan jaga dan lindungi, Tuhan cukupkan. Semua yang kami lakukan biarlah berkenan kepada Tuhan. Dan sumber berkat, Tuhan dapat membuka tingkap langit menyatakan segala kelimpahan bagi umat-Mu, sehingga umat-Mu tetap bersandar kepadamu. Di tengah pencobaan ini, umat tetap memilih Engkau sebagai Tuhan, sebagai arah pedoman perjalanan kehidupan mereka. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak kami yang masih kecil, remaja, pemuda. Tuhan juga jaga dan lindungi. Berkatilah kuliah mereka, berkatilah kami, keluarga, berilah dana yang cukup, bahkan berlimpah untuk kami mendukung masa depan anak-anak kami. Karena kami percaya, kami mempunyai Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kami. Tuhan Yesus, berkatilah juga segala rencana-rencana keluarga kami. Tuhan juga tambah-tambahkan segala yang baik. Terima kasih banyak Tuhan, orang tua lanjut usia, mereka yang sakit, mereka yang sehat, Tuhan jaga. Dan Tuhan juga berkati para majelis, presbiter, diaken, penatua. Tuhan juga memberikan hikmat di tengah-tengah pandemi ini. Kami tahu kami mempunyai Tuhan yang memberikan jalan keluar. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah streaming ini. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang maha mendengar, maha melihat, dan Tuhan yang memulihkan. Tuhan, kami juga bawa semua peralatan di gereja Tuhan ini. Kami juga bawa organis, pemandu lagu, tim musik. Kami juga berdoa untuk operator LCD, komisi Inforkom RN. Tuhan juga tambah-tambahkan segala yang baik. Dan Tuhan, biarlah kami terus melayani Tuhan, dan kami bersyukur bahwa di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan ada dan memberi arah yang terbaik bagi kami. Dengar dan sautilah doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu yang hebat, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat kasih Kristus, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24 yang menyatakan, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu,
dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 289 ayat pertama dan yang kedua, Tuhan Pencipta Semesta. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kembali kami naikkan puji dan syukur Tuhan atas setiap berkat anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kalau pada saat ini Tuhan, dalam ibadah kami kembali dimampukan untuk memberikan persembahan kami. Bapa memberkati persembahan kami, agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, biarlah kita bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi kita bersedia menjadi pelaku-pelaku firman pada saat ini. Mari kita naikkan pujian pengutusan, Kidung Jemaat 425, bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, dalam pengasihan Allah Bapa di sorga, di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya tinggal tetap dalam setiap keluarga dan memberkati kita semua, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.